Selamat datang di channel YouTube Beli Dosen. Selamat datang di mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada video kali ini, saya Igusti Bagusaka Sumaragata akan menjelaskan terkait dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Dan ini merupakan pertemuan ketiga kita. Di mana pertemuan pertama kita membahas tentang sejarah dari perlindungan konsumen itu sendiri sehingga memunculkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Lalu yang kedua terkait dengan asas dan hak-hak dari konsumen maupun pelaku usaha. Lalu pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari terkait dengan perjanjian baku, ciri-ciri perjanjian baku, unsur perlindungan konsumen dalam KUHP Perdata, perjanjian baku yang dilarang, mekanisme penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen. Dan itulah materi pembelajaran pada pertemuan ketiga kita, yang dimana kita ketahui bahwasanya perlindungan konsumen ini merupakan bagian atau bisa dikatakan terkait dengan hukum dagang itu sendiri. Jadi hukum perlindungan konsumen ini erat kaitannya dengan sesuatu hal yang privat atau keperdataan. Jadi perlindungan konsumen dan juga hukum perdata itu erat kaitannya, di mana perlindungan konsumen bisa dikatakan lex spesialis daripada KUHP Perdata itu sendiri. Selain itu juga ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi transaksi erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keperdataan, yang dimana pada kali ini perlindungan konsumen itu erat kaitannya dalam KUHP Perdata. Perlindungan konsumen dalam KUHP Perdata itu sesuai dengan asas konsensualisme, yang dimana perjanjian sah jika ada kesepakatan antara para pihak, dimana kita ketahui bahwasanya pelaku para pihak ini yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jadi konsumen dan pelaku usaha melakukan kesepakatan atau konsensus sehingga memunculkanlah perjanjian yang sah. Lalu ada asas kebebasan berkontrak, yang dimana kita ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan transaksi, maka di situ para pihak bebas untuk menentukan isi atau bentuk perjanjian apa yang akan dilaksanakan. Dalam artian kita akan melaksanakan transaksi jual beli, maka kita akan bisa menentukan berapa harganya, lalu apa barang, misalnya kita membeli barang ataupun jasa. Jadi disitulah ada asas kebebasan berkontrak. Selain itu juga ada asas pacta sunt servanda, itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Jadi ketika kita akan melakukan kegiatan transaksi atau kegiatan ekonomi di mana hukum perlindungan konsumen itu erat kaitannya dengan KUHP Perdata terkait dengan asas-asas, tiga asas ini. Inilah kaitannya antara perlindungan konsumen dengan KUHP Perdata. Selain itu juga perlindungan apa yang belum diatur dalam perlindungan konsumen tapi ada dalam KUHP Perdata, maka kita bisa menggunakan KUHP Perdata. Tetapi jika sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bisa mengesampingkan KUHP Perdata seperti asas lex spesialis dan lex generalis. Ketika kita sudah mengetahui apa saja perlindungan apa saja yang ada perlindungan konsumen dalam KUHP Perdata, dimana kita akan selanjutnya membahas tentang perjanjian baku. Jadi kan kita membahas terkait dengan asas kebebasan berkontrak, yang dimana bebas menentukan isi dan bentuknya, kan. Tapi dalam perjanjian baku ini merupakan perjanjian yang isinya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha dengan tujuan itu memudahkan atau mempercepat transaksi bisnis pelaku usaha dan konsumen. Lalu perjanjian baku ini mengikat meskipun konsumen atau satu pihak tidak ikut mengisinya. Kenapa? Karena dalam perjanjian baku seperti tujuan ini memudahkan dan mempercepat dalam proses transaksi. Jadi biasanya si pelaku usaha sudah menyediakan perjanjian isi-isi perjanjian apa saja
Ketika konsumen tersebut setuju akan isi perjanjian yang telah dibuat itu, maka perjanjian itulah sudah lahir atau mengikat. Jika konsumen tidak setuju akan perjanjian baku, maka tidak ada ikatan ataupun perbuatan hukum yang terjadi, karena konsumen tidak setuju. Jadi konsumen bisa memilih apakah setuju dan tidak, namun konsumen tidak bisa atau belum tentu bisa mengubah ataupun menawar tentang terkait isi perjanjian. Namun ada beberapa juga yang memberikan peluang untuk menawar isi perjanjian tersebut. Namun secara definisi perjanjian baku itu ditentukan oleh sepihak, pada khususnya itu oleh pelaku usaha. Di pelaku usaha jadi yang menentukan isi dari perjanjian tersebut sebelum terjadinya kesepakatan. Itulah pengertian perjanjian baku. Maka dapat kita lihat ciri-cirinya, yang dimana perjanjian baku ini pasti dan tentunya itu bentuknya tertulis, lalu dalam jumlah banyak dan seragam. Lalu seperti yang saya katakan, jika setuju akan isi itu, maka diambil atau disepakati. Jika tidak setuju, maka silakan untuk menolak atau pergi tanpa bisa mengubah perjanjian tersebut. Itulah ciri-cirinya. Lalu ada klausul eksonerasi, biasanya berisi klausul yang membatasi atau membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab. Inilah biasanya ciri-ciri dari perjanjian baku itu, seperti halnya yang kita lihat itu ketika kita memarkir motor misalkan di suatu wilayah yang sudah disediakan tempat parkir dan ada karcisnya, dan itu kita menerima karcis tersebut seolah-olah kita sepakat akan isi dari apapun, isi atau petunjuk terkait dengan hak dan kewajiban kita dalam melakukan parkir itu. Lalu ternyata perjanjian baku pun ada batasan-batasan dan ada larangan-larangan. Tadi itu ciri-cirinya yang klausul eksonerasi ini, yaitu membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, itu sangat-sangat dilarang. Jadi ada dalam undang-undang perlindungan konsumen itu pelaku usaha dilarang ataupun tidak boleh mengalihkan tanggung jawab. Jadi pelaku usaha harus benar-benar bertanggung jawab akan hal-hal terkait dengan kerugian konsumen itu sendiri. Lalu tidak boleh untuk melakukan pembatasan ganti rugi, dan pengalihan tanggung jawab itu sendiri, entah mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain ataupun membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab itu sendiri. Itulah perjanjian baku yang dilarang. Jika perjanjian baku berisikan klausul eksonerasi, pembatasan ganti rugi, dan pengalihan tanggung jawab, ini melanggar dari 1320, yaitu terkait dengan syarat sahnya perjanjian itu sendiri. Nah, ketika pas dalam perlindungan konsumen, salah satu contoh kasus itu terkait dengan klausul baku tersebut. Jadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada dua cara, ada melalui jalur litigasi dan non litigasi. Yaitu litigasi itu melalui pengadilan, non litigasi itu melalui di luar pengadilan, itu ada negosiasi, mediasi atau arbitrasi itu sendiri. Jadi ini mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Dan sanksi bagi pelaku usaha seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kedua itu, ada sanksi administrasi, pidana, dan sanksi perdata atau ganti rugi. Inilah sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa agar bisa mendalami lagi terkait dengan materi ketiga, mungkin bisa mahasiswa wajib untuk menjawab pertanyaan ini pada kolom komentar. Jadi jangan lupa untuk menjawab pertanyaan, menyimak video, dan juga mengisi absensi. Jadi jelaskan hubungan antara Undang-Undang
undang-undang perlindungan konsumen dengan KUH Perdata. Jadi mahasiswa harus analisis dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada, bagaimana kedudukan dari perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan konsumen dan KUH Perdata. Itu teman-teman bisa jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Sekian pertemuan ketiga ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan mengisi absensi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.